Meskipun Mercedes mampu menjaga rentetan kemenangannya dalam 4 balapan pembuka musim 2026, namun keunggulan W17 nampaknya bisa dipangkas pada GP Miami, dan ini menuntut Mercedes untuk segera berikan reaksi. Tim rival seperti McLaren dan Red Bull terutama berhasil buat peningkatan performa yang cukup signifikan dari upgrade komponen yang diberikan sepanjang GP Miami. Dengan ancaman yang ditebar oleh McLaren dan Red Bull, cukup wajar jika skuad Toto Wolff bersiap untuk melakukan perlawanan balik lewat upgrade komponen di Kanada akhir pekan ini. GP Kanada sejatinya memang jadi tempat yang sudah direncanakan Mercedes untuk keluarkan upgrade besar perdananya ke mobil W17. Walaupun diyakini kalau Mercedes niat awalnya adalah akan melakukan upgrade secara pelan-pelan atau bertahap, namun karena ancaman dari tim rival di Miami, akhirnya mereka memutuskan untuk langsung all in di Kanada. Ada alasan kenapa Mercedes sebelumnya ingin menerapkan upgrade secara perlahan. Salah satunya adalah mereka belum begitu yakin dengan seberapa sinkron data mereka dengan kondisi asli di sirkuit yang jadi masalah di sepanjang era ground effect. Oleh karena itu, selama 4 ronde pembuka kemarin, Mercedes cenderung main aman ketika memanfaatkan data dari simulator dan lebih prioritaskan feedback dari kedua pembalapnya dalam optimalisasi setup. Upgrade GP Kanada nanti akan menjawab apakah Mercedes sudah memperbaiki korelasi data simulator dan wind tunnel-nya atau belum, yang akan menentukan bagaimana pendekatan pengembangan mobil ke depannya. Tantangan lain bagi Mercedes adalah akhir pekan ini merupakan sprint weekend perdana di Montreal, yang sedikit menambah kompleksitas tim dalam mempersiapkan serta maksimalkan upgrade komponen. Namun, jika upgrade mereka berhasil, diproyeksikan W17 akan dapat tambahan performa sampai 0,3 detik lebih kencang dari spek sebelumnya. Mercedes mengklaim kalau upgrade di Kanada nanti akan mengubah keseluruhan mobil dengan fokus pada improvisasi aerodinamika dan beberapa perbaikan terhadap masalah fundamental mobil. Ini merupakan modifikasi yang diklaim cukup ambisius dan agresif dari Mercedes sebagai responnya terhadap perlawanan McLaren serta Red Bull. Mercedes akan berikan banyak perubahan di aspek permukaan aerodinamika, seperti keseluruhan area sayap depan, lalu bargeboard baru, engine cover yang lebih ramping, sampai spesifikasi baru dari floor. Bahkan mereka juga berencana untuk optimalkan pola airflow yang mengalir di area suspensi depan lewat modifikasi carbon covernya. Fokus aero mereka kurang lebih sama seperti McLaren dan Red Bull yang ingin memperbaiki pengelolaan outwash dari sayap depan yang sangat krusial di mobil generasi baru. Mercedes juga ingin meningkatkan overall downforce dengan modifikasi di area underfloor, terutama pada diffuser, mengingat salah satu kelemahan mereka yang kena expose di Miami adalah mobilnya kurang lincah di tikungan medium cepat. W17 punya fundamental aero yang sudah bagus, dengan kestabilan platform serta karakternya yang memang cenderung netral. Menambah downforce serta optimalkan outwash adalah cara yang realistis bagi Mercedes untuk memperkuat keunggulan mobilnya yang memang sudah seimbang di mayoritas aspek. Selain aero, Mercedes juga memberikan program diet ke W17 dengan memasang gearbox baru yang lebih ringan serta distribusi berat yang lebih optimal untuk memangkas bobot mobilnya. Mereka masih sekitar 4-5 kg di atas batas minimum, yang diharapkan bisa dipangkas sampai minimal 3 kg lebih ringan di Kanada nanti. Mercedes juga memberikan solusi terhadap masalah start yang mereka alami selama 4 race pembuka, dengan perubahan di pedal kopling di setir, serta optimalisasi software untuk meningkatkan respon turbo saat start. Ada kabar yang menyebut jika Mercedes sampai meminta informasi ke McLaren yang bisa start lebih bagus dengan mesin yang serupa. McLaren bisa melakukannya berkat beberapa trik yang mereka berikan lewat software untuk bisa tingkatkan respon turbo dan mencegah turbo lag ketika start. Sekarang tinggal menanti apakah upgrade-nya langsung bekerja atau tidak, mengingat Mercedes sepanjang era ground effect alami sejumlah kesulitan saat berikan komponen baru di mobilnya. Tahun lalu misalnya, mereka harus gonta-ganti spek suspensi belakang karena spesifikasi barunya malah membuat mobilnya makin sliding, serta tak konsisten di suhu tertentu. Hal-hal semacam itu tidak bisa lagi Mercedes toleransi dengan status mereka sebagai pemimpin klasemen serta jadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara. Sisi positifnya adalah Mercedes punya track record bagus di Kanada dengan selalu podium dalam 4 edisi terakhir, di mana dalam 2 tahun beruntun mereka dapatkan pole position dan 1 diantaranya berbuah kemenangan lewat George Russell. Kanada juga momentum yang sangat krusial bagi Russell, dengan catatan positifnya di Montreal untuk jadi titik balik dalam usahanya mengembalikan kepercayaan diri dalam melawan Kimi Antonelli di perebutan gelar.
Persoalan lain bagi mereka adalah rangkaian development mobil McLaren masih berlanjut dengan upgrade yang diberikan lagi di Kanada. Setelah berhasil tingkatkan performa secara signifikan di Miami, McLaren akan kembali luncurkan upgrade besar keduanya sebagai kelanjutan dari evolusi MCL40. Jika di Miami fokus mereka adalah airflow outwash dan peningkatan downforce secara overall, maka di Kanada nanti adalah mereka ingin improve efisiensi aero guna optimalkan kecepatan di lurusan. McLaren kabarnya kembali luncurkan spek sayap depan baru yang akan terintegrasi dengan sasis dan sayap belakang. Selain itu, yang perlu diwaspadai dari McLaren adalah upgrade internal suspensinya di bagian anti-roll bar. Ini adalah area keunggulan McLaren selama 2 musim terakhir, yang selain membuat mobilnya begitu stabil, tapi juga punya setup window yang bervariasi untuk sesuaikan kondisi sirkuit yang berbeda-beda. Andrea Stella mengklaim kalau upgrade McLaren di Miami adalah peningkatan lebih jauh lagi untuk menjaga posisi tim selalu di dekat Mercedes, dan timnya sangat optimis dengan pengembangan MCL40 yang sejauh ini positif. Walau begitu, Stella berpendapat jika Mercedes masih punya keunggulan dengan kemampuan mereka memaksimalkan sepersekian detik dari performa mobilnya, namun fokus timnya saat ini adalah menjaga tren supaya tetap menanjak di Kanada. Red Bull dan Ferrari tidak ada rencana untuk berikan upgrade besar lagi di Kanada, dengan cuma memasang sejumlah komponen yang sifatnya penyesuaian sirkuit saja. Target mereka adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin di Montreal yang sangat berguna dalam pemahaman komponen baru yang sebelumnya sudah diberikan di Miami. Terutama bagi Ferrari yang masih menyimpan sejumlah masalah terkait traksi yang akan jadi fokus upgrade mereka selanjutnya di Spanyol mendatang. Ferrari di GP Kanada track rekornya tak terlalu bagus akhir-akhir ini, dengan terakhir kali naik podium pada 2022 silam. Kombinasi tikungan yang menuntut traksi ban belakang serta lurusan panjang kemungkinan besar akan menyulitkan Ferrari akhir pekan ini, dan sebaiknya jangan terlalu berharap ke skuad Maranello. Di papan tengah ada Haas yang manfaatkan GP Kanada untuk keluarkan upgrade besar pertamanya musim ini. Usai start musim yang bagus dan sempat huni 4 besar konstruktor, posisi mereka sedikit goyah di Miami, dengan kesulitan yang dialami kedua pembalapnya yang terlempar dari 10 besar. Dengan Alpine yang konsisten, Haas perlu melakukan sesuatu untuk bisa tetap bersaing dengan mereka dalam persaingan papan tengah dan perebutan posisi top 10 di setiap balapannya. Sayap depan baru akan jadi fokus utama tim untuk improvisasi airflow dan outwash yang bisa berperan dalam peningkatan downforce mobil secara overall. Haas juga berencana beri modifikasi di area floor, serta beberapa optimalisasi di area winglet dekat knalpot, yang merupakan hasil adaptasi dari inovasi Ferrari. Haas sudah punya paket mobil dengan fundamental aero yang bagus, dan merupakan tim papan tengah dengan mobil paling stabil sejauh ini. Masalahnya adalah kelemahan mesin Ferrari, serta beberapa kali salah setup, membuat Haas tidak begitu konsisten di kualifikasi, terutama semenjak GP Jepang. Aston Martin sempat ada rumor kalau mereka akan luncurkan sejumlah upgrade aero dan gearbox di Kanada akhir pekan nanti. Namun belum ada kepastian apakah akan segera diluncurkan atau kembali mengalami penundaan. Engineer Aston Martin berusaha keras untuk memperbaiki gearbox-nya, yang merupakan salah satu sumber masalah karena sinkronisasinya dengan mesin Honda yang masih prematur. Salah satu kendalanya adalah tim harus mentransfer komponen gearbox-nya terlebih dulu ke Jepang untuk dites dengan mesin Honda secara langsung di dyno. EMA26 dianggap sangat tidak stabil saat mengerem, yang salah satu penyebabnya adalah fase downshift yang masih kasar dan tidak konsisten memberikan engine brake yang optimal. Jika gearbox baru sudah bisa dipakai di Montreal, diharapkan itu akan bawa perubahan besar di aspek performa Aston Martin, yang setidaknya bisa membantu tim untuk tampil lebih baik. Dengan perang upgrade yang makin intens terutama di barisan depan, tentu GP Kanada akhir pekan ini semoga saja berjalan menarik, meskipun kita-kita fans di Indonesia harus rela bangun jam 3 pagi untuk menontonnya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.